Selamat siang Bu Vina. Ya, selamat siang Bu Sarah. Ya, alhamdulillah sudah bertemu lagi ya Bu ya. Oke, dalam kesempatan siang ini Bu, kita akan ngobrol nih ya. Ya. Ngobrol sebentar aja. Mm-mm. Kira-kira 10-15 menitan lebih, malah lebih bagus sepertinya begitu ya. Oke Bu, kira-kira nih Bu ya. eh, di siang ini kita mau ngobrolin tentang apa dari Ibu mungkin? Ini saya ada sedikit kendala ini Bu. Saya ingin mencoba untuk membuat sebuah e-modul begitu kan, sebuah karya e-modul berbasis digital, modul berbasis digital begitu di sekolah begitu. Nah, cuman saya bingung aja gitu, gimana sih cara memulainya gitu. Bagaimana sih untuk membuat e-modul ini basis atau yang berpihak kepada murid begitu. Dapat membuat e-modul ini karena saya tertarik sekali Bu dengan LMS kita hari ini gitu kan, modul juga gitu kan, materinya lengkap, terstruktur gitu, ada ice breaking-nya, ada eksplorasi konsepnya, ada latihannya, ada elaborasinya gitu. Jadi saya terinspirasi ingin membuat sebuah e-modul juga dengan rancangan dalam bentuk LMS begitu Bu. Cuman saya bingung gimana cara saya memulainya begitu Bu. Oke, berarti nanti setelah kita ngobrol nanti harapannya Ibu dapat apa nih? Kira-kira langkah konkret atau nyata bagaimana saya bisa merancang e-modul begitu di sekolah Bu. Oke, jadi harapannya Ibu dapat membuat apa sih ya? Membuat langkah konkret dalam merealisasikan e-modul yang Ibu buat begitu. Nah, mengarah ke sana Bu. Jadi menurut Ibu, bagaimana nih e-modul yang seperti apa yang Ibu harapkan? E-modul yang di mata pelajaran kah atau bagaimana Bu? Iya. Rencananya itu Bu, saya ingin membuat e-modul pembelajaran sosiologi begitu Bu, untuk 1 tahun pelajaran begitu Bu. Ingin membuat e-modul. Kenapa saya membuat e-modul ini? Saya melihat bahwa ada membuat kita termotivasi untuk belajar mandiri. Nah, itu saya alami langsung begitu ya melalui LMS ini gitu. Jadi saya termotivasi untuk belajar mandiri. Kita seperti PMM itu loh Bu. Jadi kita termotivasi belajar sendiri, mencari sendiri, mengeksplor sendiri begitu. Jadi ketika kita praktikkan, ketika membuat RPP, ketika mendalami sebuah materi itu rasanya gampang sekali gitu. Nah, gimana kalau ini saya terapkan ke siswa juga gitu kan? Saya buat e-modulnya, saya rancang dalam bentuk LMS. Saya harapkan siswa saya juga mandiri begitu Bu. Nah, mandiri dalam hal ini misalnya ketika ujian mereka tidak lagi nyontek gitu. Kenapa? Karena mereka menguasai materi pembelajaran, karena mereka menguasai modul begitu kan. Kemudian begitu juga ketika proses pembelajaran di kelas ketika berkelompok begitu ya. Jadi tidak ada lagi numpang nama istilahnya ya. Mereka sudah bisa mengeksplor sendiri materi-materi pembelajaran di e-modul lewat HP sendiri gitu kan. Nanti mereka silakan baca ini, eksplor materi ini begitu kan. Nah, diharapkan itu yang saya harapkan, bagaimana siswa saya mandiri Bu, tidak lagi nyontek ketika ujian, ketika saya tinggalkan, ketika saya ada dinas luar begitu kan, siswa bisa belajar sendiri. Begitu juga ketika penerapan di kelas mereka bisa mandiri dengan menggunakan e-modul begitu Bu. Itu kira-kira. Kemudian yang kedua ya, memang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kita saat ini Bu, karena memang sangat seperti yang dikatakan Mas Menteri bahwa kita perlu menyesuaikan diri dengan perubahan begitu. Jadi saya rasa dengan menggunakan e-modul ini nanti sesuai dengan kurikulum kita begitu Bu. Jadi saya bingung gitu, gimana ya saya harus mulai begitu. Oke, baik Bu Vina. Dari yang tadi kan Ibu bilang ada beberapa hal yang membuat Ibu pengen sekali gitu ya melakukan pembelajaran dalam sosiologi yang mengacu pada kemandirian siswa begitu ya Bu ya. Nah, dari tujuan itu Bu, kira-kira siswa Ibu sudah di rentang mana Bu? Dari misalnya kita kasih nomor nih 1 sampai 10 begitu ya. Mandiri siswa Ibu sudah sampai mana begitu?
Kalau menurut saya kira-kira baru di rentang 6 sepertinya, Bu. Oke, 6 ya, Bu ya. Mm-mm. Oke. Baru baru di rentang 6. Tadi kan Ibu sudah mengatakan bahwa Ibu kan sudah belajar nih mandiri di LMS. Lalu berpikir untuk membuat LMS. Ya. Oke, membuat LMS, kemudian supaya anak mandiri, tidak numpang nama dan sebagainya. Begitu ya, Bu? Oke, setelah menurut Ibu, gimana menurut Ibu siswa yang mandiri itu yang seperti apa menurut Ibu? Gitu. Jadi dari LMS nanti Ibu harapkan seperti apa siswa Ibu? Oke. Ya, menurut saya siswa belajar mandiri itu dia bisa dengan kekuatannya sendiri, dengan potensinya sendiri, dia bisa berkarya, bisa belajar dan tidak menggantungkan kepada orang lain begitu kan. Itu seperti yang diharapkan dengan kurikulum kita ya, Bu ya. Ada memangnya saatnya kita berdiskusi, berkolaborasi, dan ada juga saatnya kita memang harus mandiri dalam hal tertentu gitu. Jadi kita bisa bertahan, bisa mampu di kelas anak-anak tersebut gitu. Nah, kalau untuk pembelajaran di kelas, karena memang saya ini kan berangkat dari permasalahan juga begitu ya, bukan memang anak-anak saya di sekolah itu memang tidak mandiri gitu. Mudah-mudahan nanti dengan LMS dengan modul ini, karena anak-anak memang suka dengan gadget begitu ya, Bu, bahwa hari-harinya itu memang sulit rasanya kita untuk memisahkan dengan gadget itu gitu. Mudah-mudahan nanti dia sambil santai gitu kan, bisa buka gitu kan eksplorasi ini, kemudian nanti chat langsung, nanti sesi latihan tinggal klik link begitu kan, kemudian nanti refleksinya gimana, nanti kita ada video-videonya begitu kan, jadi dia bisa belajar sendiri begitu, silakan di explore sendiri begitu. Nah, cuman saya bingungnya juga kira-kira gimana nanti untuk supaya anak-anak ini mau begitu, Bu. Itu yang membuat saya bingung juga, Bu. Kondisi yang ada di sekolah Ibu seperti apa siswanya? Iya. Kondisi di sekolah itu memang masih tergantung dengan teman-temannya, Bu. Kemudian saat ujian mereka memang tidak bisa mandiri begitu, masih butuh mengharapkan bantuan orang lain begitu. Ketika ujian dijadwalkan 90 menit, justru selesai dalam 20 menit, 30 menit. Kadang kan bingung kan, kok bisa selesai dalam waktu itu gitu. Sementara kita sudah berusaha untuk membuat soal semaksimal mungkin gitu, sebaik mungkin begitu. Nah, kira-kira gimana ya motivasi anak ini supaya dia mau, artinya di sini bahwa saya menyimpulkan di sini, Bu, bahwa anak kita itu tidak menguasai pembelajaran gitu. Ini kan dari segi kognitifnya begitu ya, Bu, tidak menguasai gitu. Kemudian ketika dia bekerja kelompok, dari keterampilannya gitu, dia juga tidak mampu gitu memecahkan masalahnya sendiri begitu, Bu. Hanya mengharapkan bantuan dari temannya gitu. Jadi apa yang didapat dari anak-anak ini di sekolah begitu. Nah, makanya ini kendalanya di sini gimana supaya anak-anak itu mau membaca atau membuka modul itu nanti gitu, meskipun dia pakai HP gitu kan setiap hari dengan HP, cuman gimana nanti dia mau gitu termotivasi untuk membuka atau memulai melihat gadget itu gitu. Menurut Bu Vina apa nih yang perlu dilakukan dengan siswa yang seperti itu? Pertama kita ngapain bagusnya, Bu? Itulah, Bu ya, sepertinya menurut saya, Bu, kayaknya lebih pendekatan gitu ya, Bu ya. Harus didekati lagi. Kemudian tanya dulu berarti ya minatnya apa. Itu menurut saya, Bu, kira-kira nanti kalian itu mau jadi apa begitu kan? Apakah kalian mau masih berharap dengan bantuan orang lain begitu? Kita mulainya dari sekolah ini mungkin dengan cara pengarahan atau pencerahan seperti itu gitu. Mungkin ada beberapa siswa gitu yang perlu kita perlakukan seperti itu begitu. Melalui pendekatan. Menurut Bu Vina tadi mengatasi siswa yang kurang mandiri tadi perlu pendekatan kan seperti itu ya, Bu ya? Menurut Ibu siapa nih yang bisa bantu Ibu untuk menerapkan pembelajaran ini, membuat modulnya, kemudian membuat siswa kita mandiri? Menurut saya untuk modul mungkin perlu ini ya, Bu ya. Pertama mungkin saya memang perlu belajar mandiri lagi, mungkin cara mengeksplor di berbagai sumber begitu kan, Bu. Kita bisa juga nanti saya minta dukungan nanti kepada kepala sekolah, mungkin mendatangkan narasumber begitu ya, biar bagus lagi nanti modul ini gitu kan. Jadi tidak hanya diterapkan di pembelajaran sosiologi, bisa juga di pembelajaran lain begitu. Kemudian gimana supaya membuat
materi atau kontennya itu berdiferen gitu, bervariasi, baik itu dari kontennya, prosesnya, atau mungkin tagihan produknya begitu. Jadi memang dibuat semenarik mungkin di modul begitu, Bu. Menurut Bu Vina mungkin perlu komunitas untuk mencari tahu itu atau bagaimana menurut Bu Vina? Perlu, Bu, perlu rasanya ya. Karena ini mungkin ini pembelajaran terkait pembelajaran digital begitu ya, Bu ya. Perlu rasanya, Bu. Oke. Misalnya seperti apa, Bu? Komunitas gimana misalnya? Mungkin nanti dengan ini menurut saya, Bu, dengan bekerja sama dengan beberapa mungkin dengan guru penggerak yang sudah ada di sekolah begitu kan, atau mungkin juga dengan guru mata pelajaran lain begitu, yang kira-kira yang membuat yang tertarik atau terinspirasi dengan program ini begitu. Tapi saya rasa guru-guru mau sih, Bu, gitu kan. Jadi sangat kita butuhkan begitu. Cuma nanti memang harus pendekatan terlebih dahulu dengan guru-guru gitu. Begitu juga nanti dengan siswa gitu, dengan melalui pendekatan tadi ya, Bu ya. Oke, siap. Berarti perlu juga komunitas ya, Bu ya. Kalau misalnya MGMP atau guru TIK begitu, Bu, mungkin diperlukan? Iya. Perlu tuh, Bu, ya, lupa, Bu ya. Ini ya perlu ya, seperti MGMP ya, Bu ya. Ini kesulitan saya juga ini, Bu, gimana nanti merancang materinya agar tetap terstruktur gitu ya. Jadi takutnya nanti saya bikin materinya beda mungkin di sekolah lain gitu kan, beda nanti dengan jadi rasanya butuh tuh, Bu, MGMP gitu. Jadi untuk menyamakan menyamakan materi atau struktur materinya sehingga tersusun secara terstruktur, secara berurutan atau kronologisnya begitu, Bu. Ya. GMP, kemudian apa lagi ya kira-kira ya? Nah ini saya bingung juga ya, Bu. Kira-kira di internet mungkin dulu saya pernah baca-baca juga ada sih, Bu. Cuman tidak terlalu saya ikuti. Ada grup-grup yang share pembelajaran yang menarik, sumber-sumber materi gitu banyak gitu ya. Cuman saya belum mengikuti gitu. Oke, siap. Coba nanti coba lagi tanya lagi gitu, cari-cari lagi gitu kira-kira mana yang bisa dijadikan sumber untuk mendukung program ini begitu. Oke, siap, Bu. Berarti mungkin Ibu perlu kayak komunitas yang lebih besar begitu ya, Bu ya, untuk mencari sumbernya. Begitu ya, Bu ya? Oke. Kemudian, betul, Bu. Oke, tadi Ibu bilang bahwa beberapa rencana yang bakal Ibu lakukan tadi belajar mandiri, menghubungi narasumber seperti itu ya, atau yang ada di sekolah, kemudian seperti guru penggerak, MGMP begitu ya, untuk menyelaraskan materi. Nah, di titik ini apa yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Apa aja? Saya mulai terbuka pikiran sih, Bu. Tadi bingung, tapi sekarang mulai agak tercerahkan begitu ya. Meskipun obrolan kita ini rasanya tercerahkan begitu, Bu. Pertama tadi dengan tersendirinya saya mikir tadi nggak kepikiran begitu ya, dengan berkolaborasi dengan grup-grup berkolaborasi dengan teman sejawat begitu ya, dengan teman-teman. Cuma ini kan asumsi saya baru, Bu, cuman nggak tahu nanti di lapangan itu seperti apa begitu ya. Dan tadi saya juga tidak terpikir dengan grup MGMP gitu. Baru saya ingat, kalau saya bikin sendiri materi ini takutnya nanti nggak selaras dengan materi-materi dengan sekolah lain gitu. Itu menurut saya yang paling mencerahkan hari ini ya, bergabung dengan komunitas MGMP atau dengan yang setingkat di atasnya atau provinsi begitu. Saya juga terpancing tadi dengan yang Bu Sarah katakan bahwa pembelajaran gimana sih supaya menarik bagi siswa gitu. Jadi saya terpancing juga bahwa ternyata dengan berdiferensiasi pembelajaran, mudah-mudahan nanti siswa tertarik ya, Bu ya, dengan melalui model ini gitu, dengan konten-konten yang bervariasi, dengan proses yang bervariasi ya, kemudian produk yang sesuai lah dengan kebutuhan siswa saat ini begitu. Iya, itu, Bu, kira-kira, Bu. Menurut Bu Vina ini, Bu, kapan nih mulai eksekusi Bu Vinanya? Oke. Dalam waktu dekat ini, mungkin setelah ini kayaknya, Bu. Mungkin untuk pembuatan
programnya dulu untuk pendekatan untuk Insya Allah bisa lah bulan Desember ini. Cuma untuk eksekusinya mungkin tahun baru kemungkinan begitu Bu, karena kita kan ini kan Bu ya sudah hampir menjelang ujian semester begitu ya Bu. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat ini mungkin nanti berdiskusi dulu dengan kawan-kawan gitu, meminta pandangan mereka begitu. Baru nanti di semester tahun pelajaran 2003 tahun depan mungkin baru dieksekusi begitu Bu. Oke, baik. 2 minggu lagi ya Bu ya, kita bicarakan lagi. Sarah pengen denger nih cerita dari Ibu nanti. Gimana nih perkembangan dari program yang Ibu buat terkait e-modul dan menciptakan siswa yang belajar mandiri. Oke, makasih banyak ini Bu Vina waktunya. Oke, siap Bu.